buat
Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini kita akan merayakan Misa Santa Parawan Maria, Ratu Rosari. Misa pada petang hari ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirulo. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati dengan mengawali Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Intensi kita pada petang hari ini bersama keluarga Bapak Y. Bambang Parwito mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat kesehatan untuk Mama Oma Elis Florence yang hari ini berulang tahun ke-83.
kiranya selalu berbahagia dan penuh sukacita. Juga mengenang Ibu Eyang Putri Katarina Siti Admini yang 23 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, kiranya sudah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga, semua anggota keluarga. Juga bersama para legioner mengucap syukur atas ulang tahun Legio Maria Ratu Rosari yang ke-20 tahun. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, selamat sore. Bersama seluruh gereja semesta kita hari ini memperingati Bunda Maria Ratu Rosari. Bukan tanpa alasan bahwa gereja memperingati ini, karena memang di dalam doa Rosario, devosi kepada Bunda Maria, kita bersama dengan Bunda Maria senantiasa setia untuk mengenangkan dan juga mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah dalam karya keselamatannya. Ketika kita mendoakan Rosario, sebenarnya kita mendoakan semua misteri keselamatan itu, sejak kelahiran sampai juga peristiwa terang setelah Paskah, apa yang terjadi kepada kita semua. Tentu semuanya itu merupakan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita karena Allah begitu baik kepada kita. Dan juga pada Jumat pertama ini, menurut tradisi gereja, kita juga mau persembahkan kepada hati kudus Yesus. Kita diundang untuk memandang lambung Yesus, dan bukan saja memandangnya, tetapi masuk dalam lambung Yesus itu dan juga mengalami dan merasakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita, dan menjadi nyata di dalam gereja dengan hadirnya sakramen-sakramen. 7 sakramen adalah tanda kehadiran Allah dan menyertai kita dan menyelamatkan kita semua. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Kita mengingat kembali jati diri kita, identitas kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Allah. Kita adalah citra dan gambar Allah sendiri. Kita sungguh mulia, kita sungguh dikasihi Allah. Namun kita juga menyadari tak seorang pun kita sempurna di hadapan Allah. Sekali lagi, meski demikian Tuhan tetap mengasihi kita dan menghendaki keselamatan kita. Oleh karena itu juga dalam perayaan Ekaristi ini Tuhan senantiasa hadir dalam sabdanya. Terlebih lagi dalam Ekaristi kita akan menyambut tubuh dan darahnya. Marilah kita dengan rendah hati memohon belas kasih dan kerahiman Allah agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya kami dihantar kepada kebangkitan mulia demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai
perbuatanku besar dikerjakan bagiku. Oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, menanggapi sapaan Allah dalam kehidupan kita memang tidak mudah, karena seringkali Allah itu memberi kejutan-kejutan dalam kehidupan kita, seperti juga yang dialami oleh Bunda Maria. Oleh karena itu kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh Bunda Maria, tapi kita akan juga mengerti bagaimana Bunda Maria pada akhirnya menyambut tawaran kasih Allah itu bagi dirinya, dan bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi semua ciptaan Tuhan. Bunda Maria seorang perawan yang suci. Kita tahu ada banyak nama yang disebut, gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah bunda kita, bunda gereja yang diberikan Allah kepada kita. Dan kebundaannya itu karena dia memang mengandung putra Allah sendiri. Yang menarik, memang dia seperti kita, manusia biasa yang berusaha menanggapi tawaran kasih Allah dengan hidup baik, dengan hidup beriman, dan kerinduan besar untuk kedatangan Sang Mesias dalam kehidupannya. Maka peristiwa diutusnya malaikat Gabriel kepada Bunda Maria ini merupakan suatu tahap baru dalam kehidupan beriman orang-orang pada zamannya. Dan inilah juga yang menjadi titik temu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kok bisa? Iya. Kenapa? Karena oleh orang wanita atau perempuan, kita semua pada akhirnya juga kurang menanggapi kasih Allah. Kita mencari jalan kita sendiri. Itu ada di dalam kitab Kejadian bab 3. Ketika Hawa itu begitu tertarik dengan buah yang ada di Taman Eden itu, yang Tuhan mengatakan jangan kau sentuh buah itu, apalagi kau makan. Nanti engkau akan tahu, engkau akan mati. Tapi buah itu sangat menarik, apalagi kalau ada misteri di situ, ada rahasia di situ. Kenapa begitu ya? Seringkali kita ingin membuktikan itu, masa iya sih? Dan begitulah, karena memenuhi keinginan tahu itu, maka Hawa akhirnya memetik buah itu dan menikmatinya. Tapi tidak hanya dinikmati sendiri,
dan diberikan juga kepada Adam. Dan sejak itulah kita semua melanggar atau melawan titah Allah, kita jatuh dalam dosa dan sedikit dipisahkan dari Allah. Kita dikeluarkan dari Taman Eden dengan buah-buahnya. Hidup kita menjadi kacau, harus kerja keras, harus merasakan kesakitan bersalin, dan juga harus berjuang untuk kehidupan. Itu pun belum tentu berhasil. Untuk apa itu semua? Tentu maksud Tuhan adalah supaya kita menyadari siapa diri kita ini di hadapannya. Jadi jangan sekali-sekali kita menduakan Tuhan atau melanggar janjinya atau perjanjian atau perintahnya. Dan pada zamannya Bunda Maria sebagai pribadi menerima kasih karunia Allah itu. Walaupun sedikit kebingungan, dengan kejujuran hatinya, tidak ada kepalsuan di dalam hatinya, sangat jujur. Dia dikatakan, "Salam hai engkau Maria, engkau yang diberkati Allah." Dan Tuhan dan dia mengatakan, bertanya dalam hati, maksudnya gimana? Dan malaikat Tuhan, malaikat Gabriel menjelaskan kepadanya bahwa dia menerima kasih karunia dari Allah. Kasih karunianya itu seperti apa? Yaitu bahwa dia, kalau kita renungkan kata demi kata, akan mengandung putra Allah. Yang kedua, akan melahirkannya. Dan yang ketiga, dia juga harus memberi nama kepadanya, yaitu Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, merenungkan kasih karunia Allah ini sebenarnya diberikan juga kepada kita, ditawarkan juga kepada kita. Bagaimana nanti kita akan menanggapinya? Kita semua diundang juga untuk mengandung putra Allah itu, sabda Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan kita menanggapinya pada waktu kita menerima baptisan. Artinya sejalan dengan pengalaman Bunda Maria, ketika kita dibaptis itu, kita juga diundang untuk mengandung putra Allah. Oleh karena itulah juga bersama dengan Kristus, kita akhirnya disebut sebagai saudara-saudaranya, sebagai anak Allah. Dengan begitu, kita juga dibaharui martabat kita sebagai manusia yang adalah citra Allah, gambar dan rupa Allah itu. Tapi tidak hanya berhenti pada mengandungnya, tapi kita juga akan melahirkannya dan harus melahirkannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan-kegiatan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, bahkan juga dalam pikiran, dalam perasaan kita, dalam hati kita, kita diundang supaya apa yang sudah kita kandung itu lahir di dalam sikap, tindak tanduk, dan juga perilaku kita sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga dikatakan orang akan tahu bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Dan yang ketiga, bahwa kita harus memberi nama. Memberi nama itu sebenarnya salah satu bentuk atau cara kiasan mau mengatakan, kalau kita memberi nama berarti kita punya kuasa, kita punya kewenangan untuk itu. Kita juga memberikan tanda kepadanya, apa itu dan lain sebagainya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari, mestinya kita juga dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dalam iman. Kita bisa menamai, kita bisa menguasai segala sikap dan tindak tanduk kita di hadapan Allah. Rasanya ini sangat tidak mudah. Kenapa demikian? Ya karena belajar dari Bunda Maria, ternyata
mengandung, melahirkan dan menamai itu, karena hal itu akan membuahkan juga disertai dengan banyak kesulitan, banyak penderitaan. Justru ketika kita akan berusaha menjadi baik, justru akan begitu banyak rintangan, bukan saja dari luar, tetapi kadang-kadang dan bahkan sering juga dari diri kita sendiri. Banyak sekali hal-hal kecil yang mungkin bisa menjadi contoh bagi kita. Kita pada zaman ini dalam menentukan kebenaran, ada begitu banyak tawaran tentang kebenaran ditawarkan kepada kita, sumber kebenaran itu. Tapi ya tadi kita seringkali mencari yang lain. Kita ingin mengalami rasa damai dalam hidup kita, tapi kita mendasarkannya pada hal-hal yang sebenarnya tidak akan membawa damai dalam hidup kita kalau mengikuti cara-cara kehidupan kita di dunia ini. Kalau kedamaian itu kita letakkan kepada rasa puas karena kita memiliki semuanya, pasti kita akan kecewa. Karena seberapapun mampu kita, pasti tidak akan semua hal yang kita mau, kita inginkan, apalagi akan terpenuhi semuanya. Oleh karena itu dikatakan, kita akan mendapat damai hanya di dalam Tuhan. Dia sajalah yang akan memberikan damai yang sejati. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kiranya juga menjadi dasar bagi Bunda Maria untuk mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena yang dijanjikan atau yang dikandung itu dijelaskan kepadanya, bahwa yang dikandung itu adalah putra Allah sendiri. Dan caranya pun luar biasa, karena Roh Kudus sendiri yang bekerja, Allah yang maha tinggi sendiri yang bekerja. Rasa saya, bagaimana mungkin Bunda Maria tidak percaya akan semuanya itu, sekalipun harus disertai dengan berbagai macam cobaan dan rintangan. Seperti dinubuatkan oleh Simeon, pedang akan menembus jantungmu, menembus hatimu sendiri. Dan puncak penderitaan itu adalah di bawah kaki salib Tuhan. Putranya yang dikasihinya disalibkan dan wafat di salib. Dan dia memangkunya sebagai seorang ibu melihat putranya mati di kayu salib. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu semua misteri keselamatan ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita, mencintai kita, dan mengundang kita juga untuk mencintai lebih lagi. Kalau sekarang ini memang kita masih seringkali cinta kita terbatas, cinta kita masih banyak syaratnya, tapi Tuhan mengundang kita untuk sampai kepada pencapaian, yaitu cinta agape, cinta yang tanpa syarat, bahwa setiap kita adalah pantas dan layak untuk dicintai karena Allah terlebih dahulu sudah mencintai kita. Semoga dengan peringatan Bunda Maria sebagai Ratu Rosari ini, kita bukan saja lebih tekun lagi dalam berdevosi melalui berdoa rosario bersama Bunda Maria, tapi juga kita berbuah kebajikan-kebajikan, berbuah hal-hal nilai-nilai yang baik, di mana buah-buah roh itu yang kita katakan adalah kita takwa kepada Tuhan, kita menjadi rendah hati, kita menjadi murah hati, kita juga pengampun, dan semua hal yang baik yang seperti Santo Paulus katakan, itulah yang harus kamu pikirkan, dan bukan hanya dipikirkan tapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Santo Lukas yang telah menulis dengan sastra yang indah, dengan teratur, memberitakan warta kabar sukacita kepada kami. Semoga hal ini juga sungguh menjadi sukacita kami, karena kami pun ditawari keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, Tuhan berilah rahmat kesembuhan. Bagi mereka yang sedang bermasalah, Tuhan bantulah mereka dengan terang Roh Kudus-Mu sehingga dapat menemukan kedamaian dan resolusi yang mereka butuhkan. Bagi mereka semua yang sedang ada dalam perpecahan, kiranya Engkau mempersatukan mereka ya Tuhan. Dan bagi kami semua yang hadir di tempat ini, Kau rahmati dengan kesehatan, Kau rahmati dengan damai sejahtera-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Berilah kami semangat baru berkat persembahan ini. Semoga kehidupan putra-Mu kami renungkan sedemikian rupa hingga kami layak menerima kebahagiaan yang dijanjikannya. Sebab Dialah putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan mada syukur, sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal besar sampai ke segala ujung bumi. Dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Ibu Eyang Putri Katarina Siti Admini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Di surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang
mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berikanlah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Mama
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan suci ini kami wartakan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga kami yang ikut serta dalam kehidupan dan kesengsaraan Putra-Mu tetap bersatu dengan Dia dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita lanjutkan dengan adorasi. Kita gunakan buku ibadat adorasi halaman 31. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami.
bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 50. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Tinggi telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita menggunakan kesempatan yang sangat singkat ini, beberapa menit, kita sungguh menghadirkan diri di hadapan Allah dalam rupa sakramen Maha Kudus ini. Mintalah kepada Tuhan untuk mengajuk diri kita masing-masing, melihat pribadi kita masing-masing, dan mohon bimbingan Roh Kudus agar kita diberi kekuatan untuk diberikan kepekaan dan kemampuan serta kerendahan hati untuk menghadirkan diri secara jujur di hadapan Tuhan. Dan kita percaya mata Tuhan memandang kita, dan tak ada satu hal pun yang tersembunyi dalam pandangannya. Oleh karena itu tidak ada gunanya kita menutupi atau juga memanipulasi apapun di hadapannya, karena Tuhan tahu. Dan marilah kita membiarkan Tuhan mengajuk hati, pikiran, dan kebebasan kita, dan terbuka untuk ditunjukkan oleh-Nya. Selanjutnya, apapun yang kita temukan, hal-hal yang baik yang sudah menjadi perjuangan kita, yang sudah berkenan kepada Tuhan, marilah kita syukuri, kita persembahkan kepada Tuhan, bukan untuk menunjukkan kehebatan atau kesombongan kita, tetapi mensyukurinya karena Tuhan berkenan akan persembahan-persembahan baik kita. Tetapi marilah dengan kekuatan iman serta kerendahan hati, kita juga mengakui segala kelemahan-kelemahan kita, bukan untuk merendahkan kita, tetapi justru menjadi jalan bagi kita untuk bangkit, untuk pemulihan dalam kehidupan kita akan hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Untuk itu marilah sekarang kita
hening sejenak di hadapan Allah dalam sakramen Maha Kudus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk waktu yang singkat bersamamu. Apapun yang kami alami, mungkin ada yang gelisah, ada yang masih merasa belum bisa berjumpa denganmu secara pribadi, karena masih ditutupi oleh banyak hal. Ada juga mungkin sedikit pemberontakan,
kenapa harus berdiam diri? Terasa sulit, apalagi harus melihat diri sendiri. Tapi itulah sebagian yang kami alami. Bisa jadi beberapa di antara kami dengan begitu sukacita dapat berjumpa denganmu dalam dialog pribadi, dengan kerendahan hati mensyukuri segala rahmat karuniamu, tapi juga dengan rendah hati bisa menerima segala apapun kekurangan kami. Karena di hadapanmu hal itu bukan alasan untuk membenci kami, menolak kami, tetapi itulah yang Kau harapkan, agar dengan menyadari kekurangan kami bisa menerimanya, kami bisa melangkah ke dalam pertobatan yang sejati dan memperbaharui diri dengan pertolongan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman dalam waktu yang singkat ini. Dan semoga hari-hari ke depan kami bersedia dan juga merencanakan agar juga sekali waktu berdiam di hadapan hadirat-Mu untuk meneliti batin kami masing-masing, minimal untuk bertanya apakah hatiku, pikiranku sudah terarah kepadamu atau terarah kepada yang lain, kepada hal-hal yang bagi kami menjadi penting dan yang bukan Engkau harapkan. Tuhan, terimalah segala diri kami, segala hal yang baik sudah kami terima, kami lakukan, kami persembahkan, dan kami mohon rahmat pengampunan-Mu untuk segala yang kurang, dan berilah kami kekuatan untuk menjalankan pertobatan yang sejati, berpaling kembali kepadamu dan berjuang untuk belajar setia. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Kita doakan doa seorang hamba, halaman 33. Ya Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan putra-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Dengan penuh belas kasih, Engkau telah mengikut sertakan Maria, Ibu Yesus, dalam karya penebusan putra-Mu. Engkau telah menerima doanya bagi gereja sepanjang masa. Lipat gandakanlah dalam diri kami kesetiaan, pengabdian dan kasih, sehingga kami kuat menjadi pelayan yang sejati bagi Allah dan sesama. Kita nyanyikan Tantum Ergo.
sanctum sensum defectui genitori genitoque lausent jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti a putroque comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Di dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, perkenankanlah kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lambungkan pujian bagi Allah. Terpujilah Allah Bapa kita, terpujilah Putera Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita.
Terpujilah gereja, mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan Allah kita satu-satunya. Amin. Amin.
Tuhan.